Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua hingga sampai kepada malam 17 bulan Ramadan pada tahun ini. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir ke masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah, dan nantinya insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Kemudian selalu meringkiskan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sama-sama kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untayan kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering dan banyaknya kita berkirim selawat kepada beliau, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kami sedang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan salat tarawih pada malam hari ini, sejenak akan kita isi dengan acara santapan rohani Ramadan, yang mana pada malam hari ini akan disampaikan oleh anak kita Nurul Hidayah, anak Ahmad Sadili. Saya bertunjuk kepada Nurul Hidayah. Waktu dan tempat dipersilakan. Nurul Hidayah. Cowok ya. Cowok. Bakat orang. Cewek mana? Sikat. Kuluk kita lagi. Iya. Dari mana lagi? Siapa lah ambil ya namanya? Malam Muhammad Fahrazi, anak ibu. Sudah enggak ada cacat yang Tidak cacat di cacat dia. Jadi internet sulit di luar main. Iya. Tapi protokol lah. Lupa. Nah, coba itu kita tengok. Memang tiga. Itu kita tengok. Sudah habis. Lihat kan. Dah. Lihat ya. Itu kan langsung naik. Itu pajama udah. Pakai hotel. Ya. Tapi takut jemaah. Takut jemaah lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, salat asar 4 dari 3 zuhur. Dari protes peduli dia. Hah? Di Almanar. Kakak ini ya. Jemaah belakang dia ada ngomong subhanallah. Nah, ya sini. Mau diprotes. Dia tak peduli. Hadirin yang dirahmati Habis sholat bubar dia pergi langsung lari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Dia telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa dapat berkumpul di Masjid Taqwa yang kita cintai. Ini apa nih? Yang kedua, sholawat berlimpah salam yang kita hadirkan kepada Nabi Al-Mustafa, Khatimul Anbiya, Akhirul Anbiya, wa Imamur Rasul, Nabiyina wa Habibina, wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita dapat dari zaman ke zaman dalam berjalan, sebagaimana yang bisa kita rasakan pada saat ini. Semoga kita mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuh, pasang dia apa? Oh, mikrofon.
Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran? Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Ahmad, seluruh kitab suci mulai dari suhuf Ibrahim, Taurat, dan Injil itu diturunkan di bulan Ramadan. Kemuliaan Ramadan diperoleh karena bulan tersebut adalah bulan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Kurang hafal. Kemuliaan di bulan Ramadan tersebut adalah bulan yang dipilih oleh Allah saat diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit terdekat dengan bumi. Dan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW, seperti halnya dalam diturunkannya Al-Quran, seperti halnya malam diturunkannya Al-Quran disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang memiliki keutamaan dengan 1000 bulan. Kemuliaan Al-Quran akan memuliakan apapun dan siapapun. Maka jika ingin mulia, maka muliakanlah Al-Quran. Bersahabatlah dengan Al-Quran. Niscaya hidupmu akan diterangi oleh cahayanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan ketika Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Penjelasan terhadap petunjuk itu dan juga pembeda mana yang benar dan mana yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah. Telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian sebagai petunjuk untuk kalian, sebagai rahmat untuk kalian, sebagai obat untuk kalian dari penyakit-penyakit hati. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran adalah rahmat dan kasih sayang Allah yang paling berharga. Karena Allah telah memberikan Al-Quran itu kepada manusia. Dia lebih berharga daripada diberikan usia 1000 tahun. Al-Quran lebih berharga daripada diberikan harta dunia dan seisinya. Al-Quran lebih berharga daripada diberikan fisik yang rupawan atau cantik dan menawan. Al-Quran adalah hadiah atau anugerah yang paling istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Quran diturunkan? Para ulama hadis, ahli tafsir mengatakan Al-Quran diturunkan dengan 2 tahapan. Yang pertama, tahapan sekaligus dari Allah, dari Lauhul Mahfuz ke langit terdekat dengan bumi. Kemudian dari langit Al-Quran diturunkan baru Pak, punya 7 meter. Kemudian dari langit Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
Shallallahu Alaihi Wasallam Kalau dulu sampai. dengan cara Tapi kayak minyaknya kencang. berangsur-angsur. Kuat gas. Ayat demi ayat, 200.000 surah demi pakai. surah. Pertanyaannya, kenapa Iya, Al-Quran iya. diturunkan dengan So, cara kan berdua berangsur-angsur? kemarin, anak-anak tadi rumah. Kenapa tidak sekaligus Iya. saja Enggak, anak-anak keluar sedang. dari Yang paling Allah kecil atau itu Lauhul pesantren. Mahfuz langsung Iya, kepada Nabi Muhammad? Iya. Seperti Terkali- sekarang kita mendapatkan Al-Quran satu jilid utuh. Maunya ketahui. Kenapa pada zaman Tapi kadang-kadang Kenapa pada zaman Nggak perlu Nabi lagi. Al-Quran Sampai diturunkan secara berangsur-angsur? Salah satu hikmahnya Tadi lah. adalah Al-Quran bukan hanya bacaan. belum mobil apa nih? Al-Quran adalah panduan Ini hidup. ini habis runtuh. Kena harus. Al-Quran adalah petunjuk hidup. Nah, Tanah. tanah. Bisa Nggak apa-apa, semaya nyontek, asa dan oh. apa? Yang Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi manusia, sehingga ketika Nabi dan para sahabat sedang mengalami satu peristiwa, maka mereka merasa bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Chat lain. ya, chatting. Chattingan. Allah turunkan ayat, Allah ajarkan kepada Nabi dan para sahabat, begini caranya. Alasan kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur setelah dia turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, salah satu contohnya adalah ketika Nabi bersama para sahabatnya bermalam di sebuah rest area atau di sebuah oasis di padang pasir. Lalu ketika subuh, mereka kekurangan air untuk berwudu. Mereka mengeluh. Astagfirullah. Tidak bisa melaksanakan sholat subuh karena tidak bisa berwudu, karena tidak bisa mandi. Waktu itu belum ada ayat tayamum, baru ada ayat berwudu. Maka dalam kebingungan seperti ini, Allah turunkan ayat kepada Nabi tentang tata cara bertayamum. Kalau kalian ingin selesai. Ya, iya. Yang pulang tu, awas tu. Apa dia dah? Kalau kalian ingin menyucikan diri, maka sucikanlah wajah dan tangan kalian dengan debu-debu suci ini. Menjadi salah satu contoh yang mudah bagaimana Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang sedang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya. Sehingga Al-Quran bukan untuk dibaca saja. Al-Quran menjadi petunjuk bagi mereka dalam hidup. Ada lagi cerita lain, misalnya di dalam surah Al-Mujadalah. Pembukaan surah Al-Mujadalah berkisah tentang seorang perempuan namanya Khawlah bintu Sya'balah. Perempuan yang sedang mendapatkan masalah rumah tangga, diceraikan oleh suaminya dengan kata-kata yang tercela. Suaminya mengatakan, engkau bagi saya adalah ibu, yang artinya haram selama-lamanya. Seorang anak berharam bagi ibunya, maka suami Khawlah mengharamkan Khawlah bagi dirinya selama-lamanya. Engkau bagi saya seperti ibu saya, artinya talak yang tidak boleh dirujuk lagi. Dalam bahasa syariat atau fikih, hal ini dikenal dengan nama jihad. Khawlah merasa sedih, seolah-olah merasa bingung bagaimana caranya agar merujuk agar dia bisa kembali kepada suaminya. Yang dia kasihan kepada anak-anaknya, dia kasihan kepada suaminya yang sudah tua. Tapi suaminya dalam keadaan marah mengatakan hal itu kepada dia. Lalu bagaimana solusinya? Datanglah Khawlah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suami saya menikahi saya di waktu saya gadis. Lalu saya memiliki banyak anak, memberikan dia banyak anak. Saya sudah tua, tidak menarik seperti dulu lagi.
Dia menceraikan saya dengan mengatakan saya bagi dia seperti ibu. Apakah saya sudah diceraikan dan tidak bisa dirujuk lagi? Allah dan Nabi mengatakan, wahai Allah, engkau tidak bisa bersama dengan suamimu lagi. Tapi sebelum Allah keluar, pembukaan surah Al-Mujadalah. Tapi sebelum Allah keluar, Allah menurunkan surat Al-Mujadalah ini yang intinya adalah jihad bukanlah syariat Islam. Jihad bukanlah syariat Islam. Jihad adalah budaya jahiliyah. Suami yang menjihad istrinya, mengatakan istrinya seperti ibu, maka suaminya itu telah melakukan dosa yang besar. Tetapi Allah memberikan solusi. Jika suaminya ingin memperbaiki hubungan ini dengan istrinya, maka Allah menyuruh suami itu untuk bertaubat dengan cara memberi fakir miskin atau diganti dengan berpuasa. Dengan syariat ini, akhirnya Allah bisa rujuk dengan suaminya. Dan mereka menyelesaikan masalah hidup mereka. Kembali kepada kita. Pelajaran adalah jangan cuma membaca Al-Quran, tapi jadikanlah Al-Quran referensi hidup. Ketika kita mempunyai masalah, maka tanya kepada Al-Quran, bagaimana solusinya? Ketika kita kebingungan, tanya kepada Al-Quran, mana pilihan yang terbaik? Mudah-mudahan dan demikian kita telah menempatkan Al-Quran pada tempat yang semestinya. Barakallahu fikum. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Pak Gubernur datang belusukan, bawa baju disimpan di lemari. Hanya ini yang bisa saya sampaikan karena saya telah lelah.